persoalan dan pergumulan kita. Dan saya yakin dan percaya semua yang ada di tempat ini, semua pernah yang mengalami persoalan. Benar? Oh, enggak pernah. Berarti saya salah. Semua yang ada di sini pernah mengalami persoalan. Benar? Iya, benar. Itu pasti. Setiap kita manusia yang hidup pasti pernah mengalami yang namanya persoalan dan pergumulan hidup. Sekalipun pergumulan kita itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Keluarga satu dengan yang lain berbeda. Suami yang satu dengan suami sebelah berbeda. Istri yang satu dengan istri sebelah berbeda. Kenapa? Karena itulah kehidupan. Tetapi kita percaya bahwa dalam setiap pergumulan ada selalu jalan keluar. Dan pergumulan itu membuat kita tetap percaya, tetap bertahan di dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Itulah yang namanya mengiring dan melayani Tuhan, mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Sekalipun ada banyak pergumulan, tetapi kita harus tetap bertahan di dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Murid-murid Yesus yang diterpa gelombang angin sakal, di ayat yang ke-48 nanti kita akan baca. Setelah mereka mengikuti pelayanan, mereka diterpa oleh gelombang angin sakal. Mengapa itu terjadi? Mungkin mereka berkata, loh, kita ini baru ikut Tuhan, baru kita sama-sama ikut Tuhan memberi makan 5.000 orang. Kok sekarang kita punya masalah? Bagaimana dong Tuhan itu? Kok nggak menjaga kita, nggak menyertai kita? Kita loh sudah melayani Tuhan, kita sudah ikut Tuhan. Tetapi sekarang mengapa kita mengalami di tengah-tengah danau, kita mengalami gelombang yang begitu dalam, sementara Yesus tinggal? Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah kita memberi sesuatu untuk Tuhan, berkarya buat Tuhan, berkorban buat Tuhan. Korban itu bicara sesuatu yang menyakitkan. Kalau saudara melayani Tuhan, itu belum sesuatu yang sakit buat kita, itu belum berkorban. Pada saat saudara memberi buat Tuhan, itu belum menyakitkan, belum merugikan saudara, itu bukan korban. Ingat tentang Abraham, Bapak Abraham, anak yang ditunggu-tunggu. Pada saat dia usia sudah yang kesekian puluh tahun, dia baru punya anak. Sudah punya anak, Tuhan bilang, bawa anak itu dan sembelihlah anak itu. Itu korban, saudara. Sesuatu yang menyakitkan. Itu sebabnya pada saat hari ini, kalau kita masih ada dalam masalah dan pergumulan, Tuhan mau agar murid-muridnya tetap mengandalkan Tuhan dan fokus kepada janji-janji Tuhan yang tidak berubah. Kalau kita fokus kepada apa yang bisa berubah, harta, tahta, wanita bisa berubah, maka saudara akan bisa goyah. Tetapi kalau saudara fokus kepada janji-janji Tuhan yang tidak berubah, maka yang pertama, saudara akan melihat, Tuhan melihat semua apa yang kita alami sekarang. Kalau kita fokus kepada janji-janji Tuhan, kita melihat kepada janji-janji Tuhan di tengah persoalan kita. Karena pada saat hari saya mengambil tema tenang dalam situasi sulit. Tenang dalam situasi yang sulit. Murid-murid Yesus menghadapi situasi yang sangat sulit. Kenapa? Karena pada saat mereka sedang naik perahu, dikatakan ketika hari sedang malam, ayat yang ke-47, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Yang pertama, kalau kita fokus kepada janji Tuhan, Tuhan melihat semua
Ayat 48 selanjutnya dikatakan, ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Saat Yesus melihat murid-muridnya, apa yang dialami oleh murid-muridnya, Yesus tidak hanya melihat dari jauh, tetapi Tuhan berjalan di atas air dan menyelamatkan mereka. Tetapi murid-muridnya berkata, ia adalah hantu. Ada hantu, dikatakan ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak. Yesus datang untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Mereka pikir Yesus adalah hantu. Ini menunjukkan bahwa murid-muridnya kurang mengenal Tuhan. Kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, pada saat kita mengalami persoalan hidup, pada saat kita mengalami badai hidup, kita akan, bagaimana ini? Udahlah, percuma ikut Tuhan, percuma melayani Tuhan, percuma berbuat buat Tuhan, semua percuma. Mungkin pada saat detik itu, tetapi pada saat kita ingat firman Tuhan, kita mau berkata, Tuhan, terima kasih buat semua yang terjadi buat saya. Ampuni setiap salah dan dosa saya. Dengan persoalan ini, ajar saya tetap kuat. Ini artinya kita bertahan di dalam setiap pergumulan. Kita tenang di dalam setiap pergumulan. Yesus bukan hanya melihat bagaimana murid-murid sudah kepayahan mendayung perahu oleh karena angin sakal, tapi Tuhan datang dan menghampiri mereka. Betapa murid-muridnya Yesus mendayung karena angin sakal itu, tetapi yang selanjutnya dia Tuhan peduli akan semua yang kita alami. Saat Yesus melihat apa yang dialami oleh murid-muridnya, Yesus Tuhan tidak hanya melihat dari jauh, tetapi Tuhan berjalan di atas air dan menyelamatkan murid-muridnya. Sebab yang ketiga, yang selanjutnya, Tuhan punya kuasa untuk mengubah apa yang kita alami. Tuhan punya kuasa untuk mengubah apa yang kita alami. Katakan amin. Saudara, kalau ada kalimat-kalimat yang membangun, katakan amin. Itu artinya bahwa saudara mengiyakan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tuhan punya kuasa untuk mengubah apa yang kita alami. Belum makan kan? Saya sekali lagi, Tuhan punya kuasa untuk mengubah apa yang kita alami. Iya, puji Tuhan. Bagaimana Tuhan meneduhkan danau itu? Tuhan punya kuasa untuk mengubah apa yang kita alami. Ayat yang ke-50 dikatakan, ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bagaimana Tuhan meneduhkan danau itu, membawa perahu murid-murid itu ke darat. Apa yang sudah berjam-jam digumul oleh murid-muridnya, mereka begitu bingung. Bagaimana ini? Danau angin sakal sudah begitu kencang, mungkin menerpa perahu mereka. Saya belum punya pengalaman untuk naik perahu, tapi kalau naik kapal laut pernah. Kalau ombaknya lagi kencang, saya mabok. Kalau ombaknya lagi kencang, saya mabok. Saya ingat waktu saya ngantar Vidya ke sekolah kita baru tingkat pertama, Bapak Gembala buat kami naik kapal laut. Sebenarnya kalau mau naik pesawat cukup uangnya, tetapi karena untuk kebutuhan yang lain dibawa lagi, disuruhlah kami naik kapal laut. Sudah naik kapal laut, ada tetangga yang juga mau pergi ke Surabaya, tiketnya hangus karena terlambat. Ketemulah kami di bandar, di pelabuhan. Lalu tiket kami dikasihkan sama itu, dibayar gitu, maksudnya bukan dikasihkan. Dan Bapak pakai tiket kami. Jadi kami sama Vidya naik kapal laut itu, naik truk dulu, jadi ikut sopir gitu ya, karena kami bayar di dalam gitu, ikut sopir. Sampai di dalam kami ada di dek paling atas. Di situ ombak sangat kencang. Kami dua Vidya nggak bisa berikan, nggak malu-malu. Waktunya makan kami nggak makan. Untung itu sopir memperhatikan kami. Dia bawa buah jeruk, dia bawa makan untuk kami. Kok nggak turun bu? Nggak mampu, mabuk kami, dia bilang. Terus tetangga yang sudah kami, dia beli tiket kami karena kami tukar gitu kan, dia kasih uang sama kami bayar ke sopir truk yang akan masuk ke dalam
ABK lah kayak begitulah. Jadi dia nengok kami, Bu, kok nggak turun sama adek nih? Mabuk Pak, kan gitu. Ya puji Tuhan, mereka perhatikan kami. Dan walaupun kami mabuk, jadi kami mengalami bagaimana ombak yang begitu kencang menerpa kapal laut itu. Kapal laut aja, mas kapal laut yang besar, kami 2 bidang bisa mabuk, banyak orang mabuk. Apalagi perahu. Kita lihat gambar-gambar bagaimana Tuhan Yesus pada saat dia naik perahu dengan murid-muridnya, kan tidak kayak kapal laut kan. Wah, saya bisa bayangkan begitu mengerikan sekali terombang-ambing oleh karena angin sakal itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang sudah berjam-jam digumuli, dirasakan, dialami oleh murid-muridnya menghadapi angin sakal saat mereka ada perahu di tengah danau, dalam hitungan detik pada saat Tuhan datang kepada mereka, menghampiri mereka, Tuhan dapat mengatasinya. Dibuktikan di ayat yang ke 51, ayat 50. Ia berkata kepada mereka, tenanglah ini, jangan takut. Ini artinya pada saat di dalam pergumulan kita, persoalan kita besar sekalipun, sebesar apapun, saat kita memanggil Yesus, berseru kepada Yesus, maka akan ada kekuatan di dalam Tuhan untuk kita dapat melewati setiap persoalan. Dalam hitungan detik, Tuhan dapat mengatasi semua apa yang dialami oleh murid-muridnya. Itu juga akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, kalau kita datang berseru kepada Tuhan dan Yesus menghampiri kita, maka akan ada jalan keluar. Sebab bagian yang keempat dikatakan, Tuhan Yesus selalu bertindak berdasarkan sifat keberadaannya yang baik. Tuhan Yesus selalu bertindak berdasarkan sifat keberadaan yang baik. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru tiap waktu bagiku. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita menghadapi persoalan, nyanyikan lagu yang bersukacita. Nyanyikan lagu yang bersukacita. Tuhan Yesus baik, Allah itu baik. Maka kebaikannya akan menjadi bagian kita. Karena Tuhan Yesus selalu bertindak berdasarkan sifat keberadaannya yang baik. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Dan tindakan-tindakan Tuhan berdasarkan keberadaannya yang baik, dan kebaikannya tidak pernah berubah. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Kasih suami dan istri bisa berubah. Buktinya banyak loh laki-laki yang selingkuh. Kasih istri kepada suami juga bisa berubah. Banyak juga yang selingkuh. Beberapa waktu ini saya mendengar di Nangapino, gak usah deh di luar Nangapino, istri mulai selingkuh, mengkhianati suami. Suami mulai selingkuh, mengkhianati istri. Wah, mereka orang-orang yang pintar, mereka orang yang cerdas. Tapi justru karena kepintarannya dan apa yang dia punya, dia lakukan bukan untuk mempertahankan rumah tangganya, membahagiakan rumah tangganya, membahagiakan orang lain. Itu sangat salah dan jahat di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab Tuhan baik. Rencana Tuhan, mengapa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya? Sebab rencana Tuhan selalu lebih baik dari rencana kita. Katakan amin. Di sini pelit amat ya bilang amin. Pelit kali. Kalau ada kata-kata yang positif, yang baik, katakan amin gitu loh. Jadi apa ya, roh saudara itu bangkit gitu, semangat gitu. Jadi jangan, Tuhan Yesus selalu bertindak berdasarkan sifat keberadaannya
Tuhan Yesus selalu bertindak berdasarkan sifat keberadaan yang baik. Saudara, amin. Gitu, itu menunjukkan bahwa saudara itu respon dengan firman Tuhan dan mengaminkan kalimat firman Tuhan ini. Supaya apa? Digenapi dalam hidup saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, rencana Tuhan selalu baik dari rencana kita. Amen. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Rencana Tuhan selalu baik dari rencana kita. Kenapa? Kayak apa sih rencana Tuhan bagi kita sekarang ini? Tetapi rencana Tuhan selalu baik bagi kita. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Kadangkala kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Sekarang saya mau bertanya, tapi jawab dalam hati masing-masing. Di sini semua ada bapak ibu, suami istri, ada anak-anak. Misalnya di dalam rumah tangga ada masalah. Kenapa sih saya sama dia? Apa rencana Tuhan buat saya? Coba ya, dulu aku sama dia, pasti aku bahagia. Tidak seperti dia. Ini menjengkelkan saya. Coba aku dulu sama dia. Dia itu cantik, dia baik, dia ganteng, dia baik, rajin lagi. Gak usah dijawab ya, jawab dalam hati. Terus mungkin anak-anak, ngapa sih saya harus dilahirkan punya mama cerewet kayak begini, punya bapak yang begini jadul. Aduh, coba aku jadi anak Pak Manalu. Ya, pernah dia bilang, coba aku jadi anak Pak Manalu, Bu Manalu. Apa yang diminta dikasih. Kalau bapak, kalau ibu kami berdoa dulu. Berdoa dulu. Kalau ada dikasih, kalau nggak ada ya nggak dikasih. Nah, kadang-kala kita berpikir bahwa, aduh Tuhan, ini salah, ini nggak benar, ini aduh nggak betul Tuhan. Tetapi rencana Tuhan selalu lebih baik dari rencana kita. Kayak apa sih rencana Tuhan bagi kita sekarang ini? Tetapi satu hal yang pasti, tanamkan dalam hati kita, rencana Tuhan selalu baik buat kita. Iya, puji Tuhan. Rencana Tuhan selalu baik bagi kita. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang baik. Karena Dia adalah Tuhan yang baik, itu sebabnya Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Iya, puji Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kenapa ya? Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Bapak Gembala bilang, khotbahnya jangan lama-lama. Kamu 10 menit, 15 menit cukup lah untuk kau. Ya, puji Tuhan. Makanya saya cepet-cepet ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita, mengasihi saya dan saudara. Apakah pada saat kita lemah, pada saat kita terpuruk, saat kita mengalami persoalan, pergumulan, Tuhan tetap mengasihi saya dan saudara. Saat kita kuat, saat kita lemah, bahkan saat berdosa sekalipun, Tuhan mengasihi kita. Tetapi kalau kita tahu kebenaran, jangan berdosa lagi. Jangan pula tadi Bu Gembala bilang Tuhan berdosa, kita berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Wah, berdosa terus, bukan. Waktu kita berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Tetapi jangan kita berbuat dosa lagi. Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Dunia boleh berubah, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dunia boleh berubah, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Ada pujian katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidup. Gimana tuh lagu itu? Lagunya Mak Palen waktu itu. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala
segalanya, tak pernah berakhir. Kasih setia Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Tak pernah berhenti berharap kepada Yesus, karena Yesus adalah segalanya. Yang terakhir, sekali kita menaruh harap, percaya kita kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka dengan sungguh-sungguh juga Tuhan akan memelihara keselamatan yang sudah Dia beri kepada kita. Dan keselamatan yang Tuhan beri lengkap. Keselamatan yang Tuhan beri sangat lengkap. Keselamatannya lengkap, tubuh, jiwa, dan roh kita. Tuhan sanggup menyelamatkan kita sampai ending, sampai Tuhan panggil kita, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan selalu peduli dengan kita kalau kita percaya, menaruh harap dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Itu sebabnya tema firman Tuhan, tenang dalam situasi yang sulit. Saat murid-murid Tuhan Yesus menghadapi gelombang di tengah danau oleh karena angin sakar, mereka mulai ketakutan, mereka mulai bingung. Tetapi pada saat Yesus datang, Yesus melihat, Yesus bukan hanya melihat, Dia datang menghampiri mereka dan menolong mereka, dan Yesus masuk ke dalam perahu mereka. Maka saat itu juga, detik itu juga, danau itu, gelombang itu, badai itu menjadi teduh sekali. Ini menjadi gambaran dalam hidup kita. Saat kita menghadapi persoalan gelombang hidup ini, kita datang kepada Tuhan, kita melihat Tuhan yang berkata, Tuhan, matilah aku ini, hancurlah usahaku ini, kacau dah semuanya. Tetapi Tuhan datang, Tuhan menunjukkan kasih-Nya, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya, bahwa Dia selalu peduli di tengah-tengah pergumulan kita. Itu sebabnya jangan pernah khawatir. Khawatir boleh, tapi sebentar aja, jangan lama-lama. Jengkel boleh, jangan lama-lama, sebentar aja. Pada saat kita punya masalah dalam rumah tangga, wah, suami istri marah-marah, wah, jengkel sampai berhari-hari. Nggak ngomongan, pisah ranjang, yang satu tidur di kamar, satu tidur ruang tamu, satu di dapur, satu di ruang tamu, di depan TV. Saudara, maka kita tidak akan mendapatkan penyelesaian. Tenang dalam situasi yang sulit, karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia melihat apa yang saudara alami. Dia bukan hanya melihat, tetapi Dia datang menghampiri dan menyelamatkan. Dia datang dalam hidup kita dan perahu kehidupan kita untuk memberikan ketenangan. Itu sebabnya tunduklah kepada Allah, maka iblis akan lari daripadamu. Saat kita menghadapi persoalan, kita tunduk kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita dan iblis akan lari dari hidup kita. Dan pada saat kita punya persoalan, kita lari dari Tuhan, kita tunduk kepada masalah, maka iblis akan berkuasa atas hidup kita. Tetaplah tenang di tengah situasi yang sulit, karena Yesus selalu ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Bila firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita. Kita mengangkat pujian, tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata di hidupku.